Tuhan Yesus baik. Bapak Ibu Saudara, tidak terasa kita sudah di penghujung bulan di tahun 2021. Dan tidak terasa juga kita memasuki satu minggu di mana kita boleh mengenang kelahiran Tuhan Yesus kembali. Dan secara istimewa pada pagi hari ini kita diundang untuk boleh masuk dalam pesta perjamuan Tuhan, pesta perjamuan kudus yang pastinya akan membuat kita semakin kuat. Oleh karena itu persiapkan hatimu, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita yang akan ditahbiskan oleh hambanya Bapak Pendeta John Maksi Pinaria. Iya, baik. Shalom semuanya. Shalom. Kita akan segera mulai ibadah ini. Untuk itu kita arahkan hati kita. Kita akan minta pimpinan Roh Kudus menyertai ibadah kita ini. Pertolongan kita ialah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menciptakan langit dan bumi serta tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahteranya, anugerah cinta kasih sayangnya, penyertaan Roh Kudus menyertai ibadah ini mulai dari awal pertengahan sampai pada selesainya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tetap dalam hadirat Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, baik yang onsite maupun yang online, mari siapkan hatimu. Kita mau masuk ruang Maha Kudus Tuhan. Kita mau menghampiri tahta kemuliaan-Nya. Sepanjang tahun ini penyertaan Tuhan begitu luar biasa. Banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi untuk mendidik setiap kita. Mari bawa hatimu, angkat hatimu. Kita masuk ruang Maha Kudus dengan hati yang mengasihi Tuhan. Makasih Bapa.
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kau Allahku. Ambil waktumu bersama Dia. Dia ada bersama dengan kita. Dia rindu ditinggikan. Dia rindu dimuliakan. Dia katakan, aku mengasihi kau. Aku mengasihi kau. Dia katakan, Dia begitu peduli buat setiap kita. Jangan lewatkan waktu ini dengan sia-sia, saudara. Dia sedang menjumpai setiap hati-hati yang menantikan Dia. Kami tidak mau ibadah yang biasa. Tuhan, terima kasih buat kehadiran. Dia Allah yang layak ditinggikan. Dia Allah yang layak disembah. Yang rindu meninggikan Dia boleh bangkit berdiri. Katakan, layak banget segala bangsa. Tiada Allah seperti Engkau. Hanya Engkau satu-satunya Allah yang kami percayai. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Kami rindu memuji menyembah Engkau. Kami rindu mengagungkan Engkau. Karena api kemuliaan-Mu sudah turun atas setiap kami. Dan kami percaya kami gereja Tuhan yang siap bangkit. Menjadi generasi Yeremia yang siap menyelesaikan generasi di putaran terakhir. Terima kasih Bapa. Mari yang siap memuji Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Amin. Ada sukacita? Amin. Ya, Dia Yesus Tuhan kami. Amin. Siapa yang mau Yesus sebagai Tuhan kami? Ya. Haleluya.
api kemuliaannya diberikan buat setiap kita, saudara dan saya. Amin. Siapkan diri kita memakai selengkap senjata Allah dan dengarkan suara itu. Amin. Ya, mari kita dengarkan suara nafir Tuhan. Yang nggak dengar bisa ketinggalan. Amin. Pasang telinga baik-baik. Sama-sama kita katakan. Terima kasih Bapak. Kami pasang telinga kami pagi hari ini untuk mendengar suara-Mu. Haleluya. Dengarkanlah suara nafir memanggil semua umatnya. Dengarkanlah suara nafir memanggil semua umatnya. Raja Tuhan bersatu, semuanya siap-siap, bersiap maju dengan adanya Yesus pasti kita. Dalam kuasa Roh Kudus terima kasih kemuliaan-Nya. Api kemuliaan-Nya bercurah dari surga, penuhi kami sampai akhirnya Tuhan. Api kemuliaan-Nya bercurah dari surga, kita pada dunia pada Yesus. Api kemuliaan-Nya pakai dalam setiap keadaan. Amin. Philadelphia. Sedih kali. Philadelphia. Yes, never give up together again. Yes. Ya, silakan duduk Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Haleluya. Amin. Ketika kita sudah terima api kemuliaan Tuhan, kita pasti mempercayakan setiap persoalan kita kepada Tuhan. Amin. Yang rindu menerima jawaban, teduhkan hatimu, buka hatimu di hadapan Tuhan. Minta roh hikmat dan wahyu Tuhan membukakan pikiran setiap kita pada pagi hari ini, sehingga apapun yang disampaikan oleh hamba-Nya kita boleh mengerti dan kita mendapatkan jawaban. Karena sesungguhnya Tuhan sudah buktikan cintanya bagi saudara dan saya. Pujian ini biar doa kita. Haleluya. Makasih Tuhan. Yes, kami buka hati kami Tuhan. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mesbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya tempatku berharap, berjalan bersamamu. Ku takkan goyah, tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Pastikan cinta kita hanya bagi Yesus, saudara. Haleluya. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku.
Tuhan dari semua pengharapan kami. Untuk itu kami datang kepada-Mu Tuhan pagi hari ini memuji, menyembah, karena itu menjadi kesukaan-Mu dan sukacita-Mu menjadi bagian bagi kami. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari yang indah ini. Semua kami yang sudah boleh hadir, kami percaya bahwa Engkau Allah yang telah bersama dengan kami pribadi lepas pribadi tinggal di hati kami. Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau berdaulat dan bertahta di atas pujian penyembahan umat-Mu, dan di dalamnya ada sukacita dan sejahtera yang besar yang dari surga. Dengan demikian kami percaya bahwa Engkau Allah yang saat ini siap untuk memberkati kami lewat firman. Tuhan, anugerahkan bagi kami roh hikmat pewahyuan supaya kami mengerti isi hati-Mu. Terima kasih Bapa, sepanjang waktu dalam pemberitaan firman ini kami tidak izinkan hal-hal yang lain kecuali Roh-Mu ya Tuhan yang bekerja, dan Engkau Allah yang berbicara bagi kami. Pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat bagi kami semua dan berkati kami semua. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Kita semua percaya siap untuk diberkati, kita katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Iya. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Apa kabar semuanya? Luar biasa dahsyat ya. Tentunya setiap kita yang ada di dalam Tuhan selalu ada di dalam sukacita, ada pemeliharaan Tuhan, ada sukacita dan sejahtera. Ada amin ya. Tentunya kita semua berada di tempat ini karena kasih anugerah Tuhan. Ini semua karena pemeliharaan Tuhan. Dan kita datang satu tujuan, untuk kita datang dan bersekutu dengan Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan. Apapun kondisi dan keadaan kita yang lalu, jangan ingat-ingat dulu. Ingat bahwa Tuhan ada bersama dengan kita, yang menanggung semua penderitaan kita. Ada amin ya. Puji Tuhan, di Desember awal ya, minggu pertama, kita semua menanti-nantikan waktu yang sebenarnya Tuhan mau supaya kita semua boleh bersama-sama ya. Tuhan mau ya supaya kita berkumpul bersama. Nah, sepanjang waktu 2 tahun ini kita diuji ya, tetapi kita percaya bahwa Tuhan mengizinkan semua itu supaya kita boleh kita boleh introspeksi, kita boleh mengingat-ingat ya. Dan saya percaya bahwa semua jemaat Philadelphia dapat melewati semua itu karena kasih anugerah Tuhan ya. Puji Tuhan, kita sehat adanya, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah yang tidak bisa hadir ya. Kita percaya kita semua ada dalam satu link, yaitu oleh pimpinan Roh Kudus, sekalipun secara online yang ada di rumah. Tetapi kita percaya bahwa semua kita ada di dalam satu kesatuan roh. Baik Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan ya. Dari 1 Petrus, dari surat Petrus ya, pasal yang pertama ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16 ya. Kita akan baca bersama-sama surat Petrus pasal yang pertama ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayat 16 ya. Baik, kita akan membacanya. Saya undang dengan hormat kita bangkit berdiri supaya sedikit ada gerakan, kita bisa baca bersama-sama. Biarlah kita perhatikan dengan baik ini, kita perhatikan apa maunya Tuhan lewat Rasul Petrus yang disampaikan di suratnya di pasal yang pertama ayat 13. Perikop dari bacaan kita, kekudusan dan kasih persaudaraan. Ayat 13 kita baca bersama sampai ayat 16. 2, 3. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan meletakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu kenyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menghasilkan kamu pada waktu kebodohanmu.
Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab Aku kudus. Amin. Silakan duduk. Terima kasih. Puji Tuhan, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, dari nats yang kita baca ini, surat Petrus yang kepada kita semua pada hari ini yang sudah membacanya, kita percaya bahwa ini adalah bagian daripada pesan Tuhan lewat Rasul Petrus supaya disampaikan kepada jemaat-jemaat. Dan hari ini kita boleh membacanya bersama, dan kita tahu bahwa hal ini penting sekali bagi kita yang percaya kepada Tuhan, yang telah ditebus dengan darahnya yang mahal, bahwa kita harus memperhatikan dari apa yang kita baca pada pagi hari ini. Paling tidak ada 3 hal yang kita perhatikan dari nats pembacaan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, perlu kita sadari bahwa kita adalah orang-orang yang begitu berharga di mata Tuhan. Dia menebus kita. Ya, bahwa Dia datang ke dalam dunia untuk satu tujuan, supaya kita semua diselamatkan. Amin. Bahwa itulah yang penting kita harus perhatikan, bahwa Tuhan peduli dengan umat yang dikasihinya. Kenapa Dia harus datang untuk menebus kita? Karena memang Ia mengasihi kita. Dia katakan dalam Yesaya 43 ayat yang keempat bahwa kita berharga di matanya. Oleh sebab itu kita ditebusnya. Untuk apa? Untuk tujuannya Tuhan, yaitu untuk memuji dan menyembahnya. Ada amin? Kita ditebus untuk memuji dan menyembahnya. Banyak ciptaan di seluruh dunia ini, semua alam semesta dan semua isinya itu diciptakan oleh Tuhan. Kalau kita coba untuk memakai pikiran kita, kita menarik semua apa yang telah dijadikannya, itu luar biasa, sungguh luar biasa. Tetapi ada satu yang paling penting yang Tuhan pedulikan, yang ada di dalam dunia, di bawah kolong langit, di atas bumi, yaitu orang-orang yang dikasihnya, tuh saudara dan saya dan semua orang yang percaya kepadanya. Dia sangat peduli, makanya Dia katakan kita ini berharga di matanya. Oleh sebab itu Dia tidak tinggal diam. Sekalipun Dia mengutus nabi-nabinya dan disembelih, Ia dibunuh, tetapi Dia tidak kehabisan akal. Sehingga akhirnya Ia berfirman, Dia datang menjadi manusia, Dia datang ke dalam dunia untuk satu tujuan, supaya umat yang dikasihnya diselamatkan. Kenapa? Karena Dia mau ada orang-orang yang memujinya di surga. Dan sebelum di surga, di saat ini pun kita memuji dan menyembah Dia. Ada amin ya? Dan di dalam hal ini bahwa tidak sembarang Dia pilih orang-orang yang seperti ini. Tuhan mau supaya kita peduli dengan Alkitabnya, dengan suratnya, lewat orang-orang yang dipakai, lewat rasul-rasulnya, termasuk Rasul Petrus yang hari ini kita baca suratnya. Dan di dalam hal inilah sebenarnya kita harus memperhatikannya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, paling tidak ada 3 hal yang kita harus perhatikan dari nats yang kita sudah baca pada pagi hari ini. Yang pertama, ayatnya yang ke-13. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapan seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Satu hal yang kita harus tahu, bahwa dunia ini tidak tinggal diam. Iblis akan bekerja luar biasa untuk mencoba ya menyesatkan setiap orang. Terlebih orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Dia mau untuk menyesatkannya. Dia mau untuk menjatuhkannya. Kalau orang-orang yang tidak percaya, itu sudah dibawa kuasanya. Tetapi bagi kita yang percaya, khususnya saat ini kita ada di tempat ini, Iblis tidak tinggal diam. Kita mungkin berpikir, mungkin di rumah dia mampu untuk mati. Tidak hanya di rumah, di sini pun dia sanggup. Iya. Tetapi kita tahu bahwa dia tidak memiliki kuasa lagi, amin. Dia sudah selesai. Ya, tidak ada kuasanya lagi. Iblis itu adalah suatu hal yang ompong, tidak punya kuasa lagi. Tapi kenapa kita selalu kalah? Bukan karena iblis. Halo? Karena kita yang lemah. Kalau saja kita tahu bahwa Tuhan peduli dengan kita dan kita tahu akan hal ini. Makanya dikatakan Petrus mengatakan,
waspadalah. Hei, waspadalah. Pernah lihat di TV? Ya, waspadalah. Ya, kejadian-kejadian yang menjatuhkan atau kesempatan untuk melakukan kesalahan atau perampokan itu katanya perbuatan kejahat itu. Ya, bukan hanya karena orang, tetapi karena kesempatan itu ada. Ya. Dan oleh sebab itu waspadalah kita. Waspadalah. Kenapa? Karena kita ini sudah di dalam kasih anugerah Tuhan. Kita sudah diselamatkan. Banyak hal yang akan membawa kita kepada kejatuhan. Banyak hal di sekeliling kita yang akan menggiring kita kepada hal yang menjatuhkan kita. Dan oleh sebab itu dikatakan di sini waspadalah. Ya. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Kasih karunia, oleh karena kasih karunia kita diselamatkan. Jangan sia-siakan untuk hal itu. Dalam Efesus 2 ayat yang ke-8. Ya, kita diselamatkan kita diselamatkan oleh karena kasih karunia. Itu bukan kekuatan kita, oleh karena kekuatan kita. Ya, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Kalau saja kita sadar bahwa hidup kita ini telah diselamatkan dengan cuma-cuma. Ya, berikan juga dengan cuma-cuma. Ya, di dalam hal ini perhatikan dengan baik supaya kita jangan membiarkan diri kita larut di dalam apa yang menjadi keinginan dunia. Tanpa kita sadar, tanpa kita sadar sebenarnya kita ada di di pinggir maut, di pinggir di samping hal-hal yang membahayakan kita. Ya. Banyak sekali kita tidak sadar kita sudah keserempet oleh pergaulan, oleh keinginan, oleh apa saja, kalau bicara tentang keinginan banyak hal dalam kehidupan kita yang membuat kita menyeret kita untuk masuk ke dalam kejatuhan. Nah, oleh sebab itu di sini ditangkap waspada. Kenapa? Karena kesempatan itu bukan tunggu besok, hari ini. Ya, mungkin kita keluar dari tempat ini, tetapi kembali lagi, tetaplah berjaga-jaga. Ya, waspadalah. Dan di dalam hal ini Tuhan, Rasul Petrus menginginkan supaya tercapai apa yang menjadi tujuan Tuhan. Ya, kenapa? Karena sebenarnya Tuhan telah memberikan kepada kita, tetapi bagaimana kita menyikapi tentang hal itu? Dikatakan bahwa kita ini harus waspada dan meletakkan semua pengharapan kita seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita pada waktu penyataan Yesus Kristus. Amen. Pada waktu kapan penyataan Yesus Kristus? Apakah kita setelah nanti sudah dipanggil? Apakah kita setelah meninggal? Oh, tentu tidak. Sebenarnya penyataan Tuhan saat ini telah nyata. Ada amin ya? Amen. Ya, Yesus pernah berkata di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-7. Yang ke-7, adalah lebih berguna jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penolong itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia, dan dia akan mengisapkan dunia akan dosa. Nah, Tuhan telah menyatakan hal itu. Yesus telah datang ke dalam dunia untuk mengisapkan dunia, dan hal itu disampaikan kepada kita supaya kita sadar bahwa Tuhan telah datang, bahwa Tuhan juga telah pergi, tapi juga telah mati, dia telah bangkit, dan juga dia naik, tetapi dalam keadaan yang sama, dalam kesempatan yang sama, dia juga yang telah hadir kepada kita. Ada amin ya? Bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Ada orang yang mencoba untuk menafsirkan Alkitab ini di dalam Maleakhi perpindahan kepada perjanjian baru. Di sana katanya kosong. Selama 350 tahun Tuhan katanya tidak berfirman. Dari mana? Ya, dari mana pendapat itu? Hanya karena lihat kosong, kemudian ditafsirkan bahwa Tuhan pernah 350 tahun tidak berbicara kepada umat. Ya. Lalu ada yang bertanya, setelah Yesus mati, Tuhan ada di mana? Kita mungkin berpikir-pikir, iya ya, 3 hari 3 malam Tuhan Yesus dalam liang maut. Ya, lalu orang bertanya, ada di mana Tuhan kita yang kita sembah kalau Yesus adalah Allah kita? Nggak tahu bahwa tubuh Yesus itu yang adalah tubuh daging manusianya harus memang ditanam supaya muncul benih-benih yang baru. Kalau dia tidak mati, kita tidak akan melihat tunas-tunas baru yang muncul. Ada amin?
Kita adalah manusia-manusia ilahi. Ada amin? Iya. Kita adalah benih ilahi, kata firman. Karena matinya Tuhan Yesus, maka muncullah benih-benih ilahi. Sebab kalau tumbuhan itu tidak mati, maka tidak akan ada, ya, tidak akan ada tunas baru, tidak akan ada benih yang baru. Ini luar biasa penyingkapan itu. Jadi jangan sampai kita katakan kalau 3 hari 3 malam Yesus kan berarti Tuhan kita nggak ada. Oh, jangan bilang seperti itu. Di dalam keadaannya sebagai manusia dia harus mati. Ada amin ya? Karena itulah tugas tanggung jawabnya sebagai manusia, dia datang ke dalam dunia untuk menanggung semua dosa, makanya dia harus mati ya, supaya semua dosa dunia ini ditanggungnya dan dikuburkan. Dalam Roma 6 ayat yang ketiga, 3, 4 di sana, ayat yang kelima, bahkan kalau kita bisa baca di sana, coba buka. Kalau bisa dibuka di Udah ada? Coba baca. Tolong satu orang bacakannya. Yang keras. Roma 6 ayat 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Iya. Terus? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Amin. Ini kan luar biasa bahwa kematian Tuhan ada tujuan untuk supaya semua dosa kita dikuburkan. Kita ambil bagian dalam kematian itu kalau kita bertobat. Ada amin? Makanya dikatakan di dalam Kisah Rasul 2 ayat 38, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Untuk apa? Untuk pengampunan dosamu, supaya engkau menerima karunia Roh Kudus. Ini luar biasa kan? Jadi kematian Tuhan itu, kematian Yesus itu adalah kematian yang sebagai manusia penebus. Ada amin ya? Sebagai manusia penebus. Oleh sebab itu, kalau kita melihat bahwa kematian Yesus itu luar biasa, Dia mau mengorbankan dirinya supaya kita diselamatkan. Nah, itulah yang disebut di sini bahwa kita, ayat yang ke-13 ini dikatakan dari 1 Petrus ini dikatakan bahwa kita harus waspada dan meletakkan semua pengharapan kita seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Pada waktu penyataan Yesus Kristus sekarang ini, apakah benar-benar nyata apa tidak? Atas kita. Nyata apa tidak? Haleluya. Sebenarnya Yesus nyata atas kita. Hanya orang yang tidak bertobat yang tidak nyata. Ada amin? Tapi kalau kita sungguh-sungguh bertobat, kita akan tahu bahwa ternyata Tuhan itu nyata atas kita. Kenapa tidak? Karena setelah Dia mati, Dia bangkit, Dia naik, Dia juga yang turun. Dia datang dan turun itu naik kemana? Dia ada di dalam hati saudara dan saya. Pastinya kita akan merasakan kehadirannya. Itulah yang disebut nyata, hadir dalam hidup kita. Amin ya. Nah, oleh sebab itu jangan dukakan Roh Kudus. Ya, jangan kita, oh ya saya kan masih ada di dalam dunia. Gak boleh. Gak boleh ya. Halo? Gak boleh. Karena tubuhmu itu baik Allah. Ada amin? Amin. 1 Korintus 3 ayat yang ke-16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah baik Allah di mana Roh Allah diam? Ada amin? Amin. Iya. Siapa yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait adalah kudus dan bait Allah adalah kamu. Kita ini setelah ditebus, kita berubah dari keadaan kita sebagai manusia pada umumnya menjadi manusia ilahi, di mana kita adalah menjadi rupa Allah. Artinya kita adalah manusia yang didiami oleh Roh Kudus. Ada amin? Makanya Rasul Paulus pernah mengatakan bahwa kita ini menjadi suratan Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang. Ada amin ya? Firman itu tidak ditulis lagi di loh batu,
Kalau dulu zaman perjanjian lama, Musa mendapatkan wahyu dari Tuhan dan firman itu ditulis di loh batu. Tetapi di dalam zaman kasih anugerah Yesus datang, firman itu berubah, bukan lagi di loh batu, tetapi di loh daging. Ya, sambil buka 2 Korintus 3 ayatnya kedua dan ketiga, bahwa firman itu tidak lagi tertulis di loh batu, karena loh batu itu adalah sesuatu hal yang mati, benda mati. Tetapi manusia ilahi kita adalah kehidupan, benda hidup. Ya, di mana roh Allah itu diam. Dan dikatakan bahwa tidak lagi ditulis dengan tinta, tetapi ditulis dengan Roh Kudus. Ini luar biasa. Mau lihat pancaran kemuliaan firman Tuhan? Dari mana? Apakah kita akan melayangkan pandangan kita ke gunung-gunung atau ke laut? Mau lihat di mana terpancarnya kemuliaan Tuhan? Tidak di loh batu lagi, tidak di gunung-gunung. Sebenarnya kehidupan kita ini adalah pancaran dan kemuliaan dan gambaran Kristus yang hidup. Amin ya. Firman itu tertulis di loh daging, di hati manusia. Tidak ditulis dengan tinta, tetapi dengan roh Allah, yaitu di dalam hati manusia. Ya, makanya kita adalah orang-orang yang di luar. Di dalam hal ini kita tahu bahwa ternyata begitu dia peduli dengan kita. Ada amin ya? Baik, yang kedua kita lihat, perhatikan ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan janganlah turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Di sini dikatakan bahwa kita harus hidup sebagai anak-anak yang taat. Di sana ada ketaatan, tadi ada kewaspadaan. Kita harus mewaspadai kondisi yang ada. Tetapi di sini juga di ayat yang ke-14 katakan harus taat. Amen. Sebagai anak-anak Allah. Ada amin ya? Amen. Kita harus mentaati firman Tuhan. Ya, taat kepada aturan firman Tuhan. Jangan sia-siakan dalam pertemuan kita. Jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Kalau ada pembacaan 5 pasal sehari. Oh, haleluya, ini berat. Taatlah, bacalah itu firman Tuhan. Kau pasti akan mendapatkan sesuatu yang sangat berharga di dalam pembacaan itu. Ada amin ya? Ya. Ada bedanya antara orang yang membaca Alkitab dengan yang tidak. Pastinya ada. Ada amin ya? Pastinya ada. Orang yang membaca pasti mengerti dan memahami firman Allah, mengerti isi hati Tuhan. Ada amin ya? Tapi orang yang tidak membaca, apa itu disebut apa itu ya? Yang tidak baca firman Tuhan pastinya tidak mengerti dan tidak mengenal sesuatu yang baik dari kebenaran firman itu sendiri. Alias buta. Ya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Oleh sebab itu, taatlah terhadap kebenaran firman Tuhan. Taatlah kepada perintah yang benar. Iya. Kalau Tuhan katakan, ya bacalah suratku, ya kalau Alkitab katakan kita membaca, ya supaya kita memahami dalam Timotius itu, ya dalam berapa itu 1 Timotius ya, tunas remaja tahu itu. Ya. Bahwa firman Tuhan untuk mengajar. Firman Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 15-16. Ya. Coba tunas remaja. Hafalkan. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Siapa tunas remaja yang bisa baca yang keras? Yang keras. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Amin. Terima kasih Freddy yang setia untuk selalu hadir di Mesbah Doa setiap malam. Ini luar biasa. Anak yang taat, ini yang disebut taat. Setiap malam dia ikut mesbah. Paling tidak dia akan tahu setiap firman yang disampaikan, paling tidak terlintas sesuatu hal yang akan membawa dari sisi pertumbuhan iman untuk mengenal Allah dengan benar. Nah, di dalam hal inilah kita harus taat terhadap pembacaan firman Tuhan. Ya, ambil yang 2 pasal kalau memang nggak bisa 5 pasal. Yang ketiga, ayat 15. Tetapi hendaklah
kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. 16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Amin. Nah, kita itu harus sadar bahwa Roh Kudus itu tidak tinggal di dalam hati yang berkudis. Ada amin? Roh Kudus tidak akan mungkin tinggal di dalam hati yang berkudis. Roh Kudus akan tinggal di dalam hati yang suci. Ada amin ya? Makanya dikatakan, kuduslah kamu sebagaimana aku kudus. Dan Tuhan mau supaya kita menjaga tadi, waspada, waspada, waspada. Supaya kita tahu dan berjaga-jaga bahwa Tuhan itu mau datang dan tinggal di dalam hati orang-orang yang Dia kasihnya, yang telah ditebusnya. Dia mau supaya kita benar-benar berlaku benar, berlaku setia terhadap Dia. Dan supaya apa? Supaya Roh Kudus berdaulat dalam diri kita untuk memberitahukan hal-hal yang tadi di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 tadi. Ya, bahwa Dia akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang rahasia. Tuhan itu tidak menyembunyikan segala sesuatu yang baik, yang benar, yang yang melimpah dengan kasih setianya. Tidak akan disembunyikannya. Dia pasti memberikannya kepada kita semua. Ada amin ya? Dia akan berikan, tetapi menjadi hambatan bagi kita, yaitu dosa. Yesaya 59 ayat yang pertama. Bukan kurang tajam telinga Tuhan untuk mendengarkan seruan kita, dan bukan kurang panjang tangannya untuk menolong kita, tetapi yang merupakan pemisah antara Allah dengan kita sehingga Ia tidak mendengarkan seruan kita hanya satu, yaitu pelanggaran atau dosa kita. Nah, kalau kita selalu hari-hari kita melakukan dosa terus, mungkin kita kategorikan dosa itu kecuali mungkin kalau berzina, mencuri, ya enggak, bukan itu aja. Ya, dosa itu terlalu banyak. Ya, kategori dosa itu banyak. Ya, hati kita yang seharusnya kita beribadah, tetapi kita melalaikannya, itu sebenarnya dosa. Ya, kita tidak mau peduli dengan Tuhan. Sebenarnya Dia yang sudah menebus kita. Kita tahu bahwa Dia sudah menebus kita, tapi kita melalaikan semuanya itu. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, maka itu dikatakan di bagian terakhir dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Sekali lagi, bahwa Tuhan tidak mungkin tinggal di hati orang yang tidak kudus atau tidak menjaga kekudusannya, kesucian hatinya. Tuhan hanya akan tinggal dalam hati kita yang senantiasa mau untuk memuji dan menyembah Dia, untuk beribadah kepada-Nya. Baik Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, oleh waktu juga yang membuat kita akhirnya firman Tuhan, pemberitaan firman saat ini saya akhiri. Tapi saya percaya bahwa firman Tuhan tidak akan pernah berhenti sampai di sini. Namun saya yakin dan percaya bahwa firman ini kalau kita tangkap dengan baik, ini akan membawa kita untuk lebih bergairah lagi, lebih sungguh-sungguh lagi untuk senantiasa berlaku setia terhadap Tuhan, terhadap firman-Nya. Kita akan taat kepada kebenaran firman itu, dan kita hari-hari kita harus berwaspadai segala sesuatu yang di sekeliling kita. Apa saja, banyak hal yang menjadi hambatan bagi kita selama kita ada dalam dunia ini. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kalau semua ini kita pegang dengan baik, Tuhan pasti akan melakukan lebih banyak daripada apa yang kita doakan. Baik Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita akan lanjut kepada perjamuan kudus kita. Kita akan lanjut dengan hari saya undang untuk main musik, WL, singers maju ke depan. Saya minta dengan hormat Pak hambanya Pak Johan boleh maju ke depan. Boleh saya minta tolong untuk ambil bagian dari perjamuan kudus. Karena Pak Marbun tidak bisa hari ini. Oke, baik. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu kalau pagi hari ini kembali kami dihimpunkan dan kami boleh mendengarkan kebenaran firman.
Sungguh kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang telah berdiam di hati kami, yang senantiasa mengungkapkan hal-hal yang sangat-sangat spesial bagi kami di dalam kehidupan kami untuk mengiring Tuhan, untuk melayani Tuhan. Dan pagi hari ini firman-Mu sudah disampaikan, biarlah itu diperdagingkan di dalam tubuh kami supaya kami hidup sesuai kehendak-Mu ya Tuhan. Dan saat ini kami akan melanjutkan melaksanakan tugas yang Tuhan sudah perintahkan, yaitu kami akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Saat ini ada roti dan anggur. Kuduskan dan sucikan roti dan anggur ini Tuhan, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, demi nama Tuhan Yesus Kristus, dan supaya pada waktu kami boleh mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini, roti dan anggur yang masuk dalam tubuh kami menjadikan berkat bagi kami. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang ragu-ragu diteguhkan kembali imannya. Demi nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang menyatukan kami dengan Bapa di surga, Yesus Kristus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin masih ada tengah hidup bersama, boleh lambaikan tangannya. Yang sudah boleh bangun berdiri. Perjamuan kudus-Mu satukan kami dengan Bapa di surga, Yesus Kristus. Dengan Bapa di surga, Yesus Kristus, dengan
kita sudah mendapatkan. Kalau ada yang masih belum mendapatkan roti dan anggur, silakan angkat tangan. Sudah semuanya ya? Baik Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, dengarkan baik, saya akan bacakan firman ini dari Alkitab. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Yes, amin. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Roti yang ada di tangan kita angkat. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia mecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demi nama Yesus, makanlah. Kita ingat dan kita tahu bahwa Yesus terpecah-pecah oleh karena pelanggaran dunia ini, oleh dosa saudara dan saya dan semua orang di muka bumi ini. Kemudian ada cawan tangan kita dan anggur, kita angkat. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Demi nama Yesus, minumlah. Haleluya. Darah Yesus tercurah di kayu salib untuk menebus kita, mensucikan dan menuduskan kita. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu bahwa pengorbanan di kayu salib adalah demi untuk menyelamatkan kami. Amin. Tubuhmu terpecah-pecah dan darahmu tercurah, semua untuk supaya kami disucikan dan diselamatkan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas semuanya ini. Kalau kami boleh pada hari ini ambil bagian di dalam perjamuan kudus, kami percaya bahwa Engkau-lah Allah yang menetapkan kami untuk kami boleh menjadi bagian daripada tubuh Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk pengampunan-Mu, terima kasih untuk pengorbanan di kayu salib. Kami syukuri semuanya itu, karena sungguhnya berharga di mata-Mu bagi kami orang-orang yang Kau kasihi. Oleh sebab itu Tuhan, terpuji dan mulialah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua percaya diberkati, kita katakan amin. Haleluya. Kita diberkati, amin. Yang diberkati boleh lambaikan tangan. Puji nama Tuhan. Ya, hari ini saya sangat tersanjung. Tuhan begitu luar biasa baik. Dari kami kemarin berlatih, lawatan Tuhan begitu luar biasa. Dan paling tidak tahan ketika Tuhan bilang aku mengasihi engkau, dan sudah ditegaskan juga melalui jawaban firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala pada pagi hari ini. Percayalah bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita semua, amin. Ya. Kita percaya juga yang ada di rumah-rumah juga diberkati pada pagi hari ini. Kalau kita sudah diberkati oleh firman Tuhan dan perjamuan kudus, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Ibadah minggu depan masih tetap di tempat ini jam 7.30 sampai 8.30. Bagi Bapak Ibu Saudara yang akan memberikan persembahan pada pagi hari ini, persembahan untuk amplop pink, karena minggu pertama kita akan alokasikan untuk sewa tempat di tempat ini.
Kemudian bagi Bapak Ibu Saudara yang akan mengembalikan hak Tuhan, yang akan menabur untuk diakonia, misi atau gedung atau apapun yang Tuhan gerakkan pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara bisa masukkan di amplop biru dan dituliskan di sana detail apa yang Tuhan gerakkan untuk Bapak Ibu Saudara berikan untuk Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang akan memberikan iuran lopis dapat menghubungi Ibu Santi, dan bagi Bapak Ibu Saudara yang akan memberikan komitmen gedung dapat menghubungi Bendahara Jemaat Ibu Widayanti. Bagi Bapak Ibu Saudara juga yang rindu mengambil bagian untuk ibadah Natal kita tanggal 18, dapat juga menghubungi Ibu Teresia dan Ibu Widayanti untuk nanti boleh masuk dalam list partisipasi taburan Natal ya, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang secara online mengikuti ibadah pagi hari ini dan digerakkan Tuhan untuk memberkati pekerjaan Tuhan, dapat mentransfer persembahan Bapak Ibu Saudara pada Bank BCA atas nama Ibu Widayanti dengan nomor 23013596142. Sekali lagi saya katakan, Ibu Widayanti dengan nomor 230135962, dan bukti transfer dikirim ke nomor WA 081387330000 081387330000. Bagi semua jemaat yang onsite pada pagi hari ini diminta setelah selesai ibadah untuk kita tidak pulang, kita akan ada latihan untuk persiapan tanggal 18 ya. Nanti per komisi akan berlatih nanti setelah ibadah ini selesai. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mau siapkan hati kita akan akhir ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau deklarasikan di hadapan Tuhan bahwa Allah turut bekerja. Kita percaya, kita mau percayakan hidup kita hanya di dalam tangan Tuhan. Allah turut bekerja. Untuk ibadah yang berjalan begitu baik pada pagi hari ini di tempat yang luar biasa. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh meresponi firman-Mu pada pagi hari ini. Kami juga boleh menerima tubuh dan darah-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya yang sakit sudah Tuhan sembuhkan, punya kelemahan dikuatkan, punya permasalahan apapun. Kami percaya Tuhan Yesus di dalam setiap ibadah-ibadah kami Tuhan itu mengandung janji untuk masa sekarang maupun untuk masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan, janganlah kami menjauhkan diri dari ibadah apapun Tuhan, baik itu dalam mesbah kami, baik itu dalam ibadah-ibadah minggu kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami anak-anak-Mu bersyukur pada pagi hari ini. Kami boleh ada sebagaimana pada pagi hari ini, semua karena kasih kemurahan-Mu. Kami boleh memberikan yang terbaik Tuhan bagi-Mu pada pagi hari ini, khususnya untuk hamba-hamba-Mu, tim PW, bahkan semua yang Kau pakai pada pagi hari ini, hamba-Mu yang Kau pakai sebagai saluran berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, juga berdoa untuk semua jemaat Tuhan yang boleh hadir pada saat ini, baik yang di tempat ini maupun yang di rumah juga yang online. Tuhan juga memberkati mereka Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Sebentar kami mau pulang, kami percaya sebagaimana Engkau mengantarkan kami dengan selamat ke tempat ini, Engkau juga akan mengantarkan kami selamat dan ke rumah kami masing-masing. Kami terus menopang, berdoa untuk bangsa kami, bangsa yang kami cintai ini Tuhan. Bangsa Indonesia, Indonesia penuh dengan kemuliaan. Indonesia sudah Tuhan sembuhkan, sudah Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Kami terus berdoa untuk pemerintahan kami Tuhan, tetap ada di dalam kedaulatan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dalam minggu berjalan, kami percaya pertolongan-Mu sempurna atas umat-Mu, atas semua umat-Mu yang hadir, yang ada di ruangan ini, bahkan yang di rumah yang mengikuti online, siapapun mereka Tuhan. Tuhan juga memberkati, menyertai mereka Tuhan Yesus. Penyertaan-Mu sempurna atas kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami akan menerima berkat yang daripada-Mu Tuhan. Dan kami akan menaikkan doa Bapa kami pada pagi hari ini. Doa yang sempurna yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kekasih-kasih dalam Tuhan, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, anugerah dan cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah dengan Roh Kudus, menyertai, memimpin, memelihara, bahkan memberkati-Mu mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kelak yang kedua. Saat Ia datang kedua kali, Ia datang untuk mengangkat-Mu, menempatkan-Mu di tempat di mana Ia telah sediakan, yaitu di sorga, dan di sanalah untuk selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibadah sudah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.